Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini mengenai peningkatan kualitas akhlak. Di sini kita akan membahas apa itu pengertian akhlak, apa saja induk-induk akhlak terpuji, dan apa saja induk-induk akhlak tercela. Pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti adab, perangai, tabiat, atau sopan santun. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan kesusilaan. Berikut adalah siklus proses perilaku kebiasaan manusia, yaitu akhlak. Yang pertama ialah apa yang dilihat, didengar, dirasakan, apa yang dipikirkan, direncanakan, apa yang diperbuat, diupayakan, apa yang dihasilkan, didapatkan. Itu yang dimaksud dengan akhlak, kebiasaan atau perilaku. Dari penjelasan pengertian akhlak tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam pergaulannya dengan Allah, manusia, dan lingkungannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai induk-induk akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah, yaitu segala macam sikap perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlakul karimah disebut juga akhlakul mahmudah. Macam-macam akhlak yang terpuji ini banyak, sebanyak sifat dan sikap manusia yang melakukan perbuatan terpuji atau perbuatan baik. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaqi. Dari Abi Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim diantaranya ialah yang pertama, murah senyum, yang kedua, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya, yang ketiga, penuh tanggung jawab atas segala kewajiban dan tugas, yang keempat, ikhlas dalam melaksanakan semua perbuatan semata-mata hanya karena Allah, yang kelima, sabar dalam menghadapi berbagai masalah, yang keenam, waspada terhadap segala sesuatu yang merusak kehormatan dan kesucian diri, yang ketujuh, menerima segala ketentuan Allah, yang kedelapan, bertawakal setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, yang kesembilan, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang kesepuluh adalah adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan segala masalah. Berikut ini akan dibahas secara rinci tentang hikmah, iffah, syaja'ah, dan adalah. Yang pertama yaitu hikmah, kebijaksanaan, merupakan kemampuan jiwa untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta tahu apa yang harus dilakukan dan diputuskan. Nah, itu artinya yaitu kebijaksanaan. Kita harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, harus bijaksana dalam membuat keputusan. Yang kedua ialah iffah, yakni sifat selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, serta memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkan diri. Itu yang dimaksud dengan iffah. Beberapa cara yang dapat menanamkan iffah di dalam diri kita yaitu
membekali diri dengan bertakwa kepada Allah. Yang pertama ialah membekali diri dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentengi diri dengan rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, menundukkan pandangan. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Dan selanjutnya pembahasan selanjutnya ialah syaja'ah, yaitu kesatria, yakni berani dan penuh tanggung jawab, tetapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsu. Nah, yang dimaksud kesatria di sini bukan berani untuk berkelahi, bukan berani untuk menentang orang tua, bukan berani untuk melakukan segala perbuatan yang jahat, tapi yang dimaksud berani di sini ialah berani yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Menurut Islam, berani tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Nah, itu yang dimaksud dengan keberanian di sini. Yang pembahasan yang keempat adalah yaitu adil, yakni memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, adil itu ialah misalnya contoh keluarga ada yang menjabat sebagai lurah. Nah, kita harus adil, lurah itu harus adil memperlakukan keluarga dan masyarakat yang lain. Jangan keluarga di misal gotong royong, keluarga tidak ikut, masyarakat disuruh gotong royong, itu tidak adil. Kita harus adil ya. Alasan terakhir ialah induk-induk akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul majmumah, yaitu sikap dan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tercela adalah sifat-sifat iblis atau setan yang melekat pada orang-orang yang lemah imannya dan tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk akhlak tercela, yaitu takabur, sombong. Nah, kita jangan sombong, jangan karena kita kaya, karena kita lebih mapan daripada yang lain kita sombong. Oh, aku kaya, kalian tidak kaya, jangan. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, egois, yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Yang keempat, ria. Ria dalam melakukan perbuatan baik. Misal, kita memberikan sumbangan kepada pembangunan masjid, tapi kita minta diumumkan di masjid bahwa kita menyumbang seini, itu ria. Yang kelima, mudah mengeluh dan putus asa. Diberi cobaan sedikit putus asa, diberi cobaan sedikit mengeluh, jangan. Yang keenam, pendendam. Yang ketujuh, selalu pesimis dalam menghadapi hidup. Yang kedelapan, rakus. Yang kesembilan, kufur terhadap nikmat Allah dan tidak mau bersyukur. Ini banyak sekali. Yang kesepuluh, mudah marah. Berikut kita akan membahas secara terperinci mengenai kibr ujub, hubu adunya, wa karahiyah al-maut, hasad, dan ria. Yang pertama ialah kibr ujub, yaitu yang sombong, yakni suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi, seorang yang memiliki akhlak kibr melihat dirinya lebih tinggi dan lebih sempurna dari orang lain. Sombong tadi, merasa dirinya paling sempurna dari orang lain. Contoh dan bentuk takabur ujub, contoh sombong tadi. Yang pertama, takabur karena organisasi atau perkumpulan yang dianut. Misal di organisasi dia selalu mempunyai ide atau dia pandai dalam mencari solusi kalau ada masalah, tapi dia sombong. Yang B, sombong karena agama dan kepercayaan. Ia merasa agama yang ia anut itulah yang paling benar dan selamat.
sehingga ia menyalahi bahkan menghina kepercayaan orang lain. Maka kita selalu diajarkan bahwa kita saling toleransi antar agama, jangan sombong dengan apa agama yang kita anut sekarang. Yang C, takabur karena ilmu, akal, dan kecerdikannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan juga urusan-urusan keduniaannya. Dia merasa dirinya paling baik di antara teman-teman di kelas. Yang keempat, takabur karena keturunan. Misal keturunan bangsawan, keturunan kerajaan, keturunan presiden, misal ada keluarga dari presiden, lalu dia sombong. Terus yang selanjutnya, takabur karena kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik, kuat, sombong. Selanjutnya, takabur karena banyak anaknya yang dapat diandalkan, misalnya anaknya banyak, terus banyak yang dapat diandalkan, sedangkan tetangga mempunyai anak banyak tapi masih kekurangan, jadi dia sombong. Takabur karena harta yang berlimpah ruah, sombong karena dia kaya. Hubud dunia wa karahiyatul maut, yakni cinta dunia. Dia hanya sibuk untuk mencari kesenangan dunia, yaitu dengan bekerja keras untuk mendapatkan harta kekayaan yang hanya ada di dunia, sampai dia lupa bahwa kita akan hidup yang sebenar-benarnya itu di akhirat nanti. Cara menghindari perilaku hubud dunia ada sebagai berikut. Yang pertama, mengingat kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita yang nanti di hari kiamat akan dipertanyakan satu persatu. Yang keempat ialah qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Tidak selalu kita tuh merasa kurang. Karena kita selalu merasa kurang, disitulah nanti timbul kita tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah pada kita. Ada disebut dengan hasad, yakni perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, serta mengharapkan agar keberuntungan atau kebahagiaan orang tersebut segera lenyap. Contohnya, kita mempunyai tetangga punya mobil baru, dia merasa iri, sakit hati, dan berdoa, ya Allah semoga misal dapat mobil baru, ya Allah semoga mobilnya kecelakaan, atau misal punya rumah yang bagus tetangga, ya Allah semoga rumahnya kebakaran. Jangan seperti itu yang disebut dengan iri hati. Pembahasan yang terakhir ialah riya, yakni melakukan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah SWT. Tadi sudah kakak jelaskan contoh dari riya, yaitu misalnya tadi tuh kita nyumbang terus minta diperdengarkan dengan orang lain. Itu bukan berarti kita tuh karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang lain. Bentuk riya ada dua. Yang pertama, riya melakukan sesuatu perbuatan dengan niat untuk dilihat orang lain. Yang kedua, riya tidak melakukan sesuatu kebaikan karena malu atau takut terlihat sok baik oleh orang lain. Ini juga termasuk riya. Nah, misalnya tidak ingin melakukan kebaikan karena malu atau takut dilihat orang lain, itu juga disebut riya di sini. Karena itu seperti zaman sekarang banyak yang malu menasehati teman yang salah karena ia khawatir orang lain akan melihatnya sok soleh, sok iye, dan sebagainya. Seharusnya kita tetap memberi nasihat kepada teman tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini ialah akhlak yaitu segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi adab dan kebiasaan yang mengarah kepada kebaikan dan keburukan. Semoga kita dapat menanamkan dalam diri kita segala perbuatan akhlak terpuji dan menjauhi segala akhlak tercela, karena segala akhlak tercela tadi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Salah khilaf kakak mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kakak dan bagi kalian semua ya.
Cukup sekian dari kakak. Jangan lupa isi absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.